Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aurelia Satrina Wibisono Putri, berasal dari kelas 12 MIPA 4 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, diagram fase, dan yang kedua adalah penerapan sifat koligatif larutan terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, diagram fase. Dapat kita ketahui, air dapat berada pada 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, ketiga fase tersebut dapat kita satukan dalam satu gambar yang disebut dengan diagram fase. Umumnya menggunakan parameter tekanan atau P pada sumbu Y dan temperatur atau T pada sumbu X. Oleh karena itu, diagram ini juga disebut diagram PT. Pada diagram ini terbentuk 3 buah garis 1, 2, 3 yang menjadi batas 3 fase air, yaitu padat, cair, dan gas. Garis pertama yaitu merupakan garis beku yang menjadi batas antara fase padat dan cair. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku atau es menjadi cair. Pada tekanan 760 mmHg atau setara dengan 1 atm, air membeku pada 0 derajat Celcius. Garis kedua yang menjadi batas antara fase cair dan gas disebut garis didih. Setiap titik pada garis ini menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Pada tekanan 1 atm, air akan mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Sedangkan garis ketiga adalah garis sublimasi yang menjadi batas antara fase padat dan gas. Setiap titik pada garis tersebut menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat dapat menyublim. 3 garis membentuk diagram fase ini kemudian bertemu di sebuah titik yang disebut triple point. Triple point ini merupakan titik di mana 3 fase air, yaitu padat, cair, dan gas dapat berada di suatu kondisi equilibrium berada pada tekanan 4,58 mmHg dan 0,0098 derajat Celcius. Setelah membahas mengenai diagram fase air, sekarang saatnya kita bahas tentang diagram fase larutan. Larutan mempunyai tekanan uap lebih rendah daripada pelarut murni. Oleh karena itu, garis didih dan garis beku larutan berada di bawah garis didih dan garis beku pelarutnya. Seperti ini, yang berwarna oranye. Nah, penurunan tekanan uap berpengaruh terhadap titik didih dan titik beku larutan. Seperti yang tampak pada diagram fase ini, tekanan uap pada suhu 100 derajat Celcius belum mencapai 1 atm atau 760 mmHg. Oleh karena itu, larutan belum mendidih. Larutan akan mendidih ketika tekanan uapnya mencapai 760 mmHg, yaitu pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Dengan kata lain, larutan memiliki atau mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Selisih antara titik didih larutan dan titik didih pelarut ini merupakan kenaikan titik didih yang kita pelajari dalam sifat koligatif larutan dan disebut dengan delta TB. Sebaliknya, penurunan uap menyebabkan larutan belum mencapai 760 mmHg pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga belum membeku. Larutan baru mencapai 760 mmHg pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, sehingga titik bekunya lebih rendah daripada pelarutnya. Dapat kita tentukan salah satu koligatif larutan berupa penurunan titik beku dari selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan, yaitu delta TF. Tekanan uap menyebabkan larutan belum mencapai 760 mmHg pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga belum membeku. Larutan baru mencapai 760 mmHg
pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, sehingga titik bekunya lebih rendah daripada pelarutnya. Dapat kita tentukan salah satu koligatif larutan berupa penurunan titik beku dari selisih antara titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan, yaitu delta TF. Pada poin kedua, saya akan menjelaskan penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, desalinasi air laut menjadi air tawar. Nah, penerapannya pada tekanan osmosis. Air garam terlarut di air laut akan terpisah karena perbedaan konsentrasi ketika air melewati membran semi-permeable. Nah, yang kedua yaitu menggunakan garam dapur untuk membunuh hewan seperti cacing dan lintah. Karena kulit hewan tersebut sangat mudah dilewati air, dan ketika garam mengenai kulit mereka akan mengurangi kadar air yang ada, membuat air-air dalam sel mereka keluar. Hal ini dapat membunuh mereka. Nah, keadaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membunuh atau mengusir mereka. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.